Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada pagi hari ini kita pembelajaran daring, tapi kita harus mematuhi aturan-aturan pemerintah. Yang pertama, kita harus tetap senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita agar semua virus yang menghampiri tubuh kita itu tidak mempan terhadap tubuh kita, karena tubuh kita sehat dan kuat. Kemudian apabila kita keluar dari rumah juga harus memakai masker agar kondisi kesehatan kita senantiasa terjaga. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa agar semua pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa mendapatkan ridho di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai bersama-sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sikni ilma warzuqni fahma, amin. Aku rela bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Tuhanku, berilah aku ilmu yang bermanfaat bagi diriku. Juga berilah aku pengertian yang luas dan mendalam. Amin. Kemudian kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa'tana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Mu'awwinu ya Aziz. Setelah itu marilah kita bersama-sama membaca suratan pendek, karena membaca ayat-ayat Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan nilai pahala sebelum pembelajaran kita mulai. Marilah kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Baiklah, setelah kita melakukan rentetan pembiasaan diri yang senantiasa kita lakukan, marilah kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya kita harus tetap semangat walaupun belajar di rumah dan hanya melihat Pak Guru, tetapi kita tetap semangat dan jangan putus asa. Untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang jenis benda di sekitar kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentunya kalian masih ingat apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama adalah bernapas, kemudian yang kedua adalah bergerak, kemudian memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak.
Nah, yang kita lanjutkan pada pertemuan kali ini adalah tentang jenis-jenis benda yang ada di sekitar kita. Bahwa benda itu ada dua komponen benda. Yang pertama adalah benda yang disebut dengan benda hidup dan juga yang disebut dengan benda mati. Lalu pengertian benda itu sendiri apa? Benda adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume. Itu yang disebut dengan benda. Apa yang disebut dengan benda? Ya, sesuatu yang memiliki massa dan volume. Tentunya adik-adik yang ada yang bertanya, ada yang belum paham. Apa sih Pak Guru yang disebut dengan massa, apa yang disebut dengan volume? Massa adalah jumlah materi dari tubuh benda atau zat, itu disebut dengan massa. Sedangkan volume adalah jumlah ruang yang ditempati benda atau zat tersebut, itu disebut dengan volume. Nah, setelah kita mengetahui contoh dari benda-benda yang hidup, siapa yang tahu menyebutkan apa contoh benda-benda yang hidup yang sudah kita pelajari? Contoh benda yang hidup adalah manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan. Karena apa manusia, hewan, dan tumbuhan disebut dengan benda hidup? Karena manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Tadi sudah saya sampaikan dan sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, berkembang biak, tumbuh, itu termasuk makhluk hidup. Sedangkan benda yang tidak mempunyai ciri-ciri makhluk hidup tersebut, itu disebut dengan benda mati. Contoh benda mati apa saja? Bisa kita lihat di sekitar kita. Ada meja. Meja ini termasuk benda mati. Karena apa? Karena meja ini tidak bisa bergerak, tidak memerlukan makan, tidak berkembang biak, maka tidak mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Oleh karena benda meja ini disebut dengan benda mati. Contoh yang lain yang bisa kalian ketahui di situ, yang sudah ada di hadapan kalian tentunya adalah contohnya penggaris. Kalian lihat penggaris, di sini penggaris itu disebut juga dengan benda mati. Apa fungsi penggaris ini? Adalah untuk mengukur panjang atau volume dari benda tersebut. Ini harus diukur dengan penggaris. Ada ukuran yang lain, itu contohnya adalah kalau berat benda itu kita ukur dengan yang namanya bagian yang disebut dengan gram, on, kilogram, kuintal, ton, dan sebagainya. Itu untuk ukuran berat. Kemudian ciri-ciri suatu benda itu adalah apa saja, atau sifat yang dimiliki oleh benda secara fisik itu apa saja. Sifat yang dimiliki oleh benda yang pertama itu adalah memiliki ukuran. Memiliki ukuran. Nah, ukuran itu dilihat dari apa? Dari alat yang kita gunakan untuk mengukur benda tersebut. Contohnya adalah penggaris. Sebagai contoh di sini adalah spidol. Spidol ini adalah benda mati. Kemudian alat ukuran yang kita gunakan adalah penggaris atau mistar. Dalam penggaris ini ada ukuran yang disebut dengan senti. Maka kita bisa diukur panjang daripada spidol ini. Spidol ini bisa kita lihat dimulai dari titik nol. Bisa kita lihat bersama ya, dalam kamera bisa dilihat
atau kalian langsung bisa praktek juga bisa ya, menyediakan pensil ataupun spidol atau benda-benda yang lain bisa kalian ukur bersama dengan kembali. Setelah kita lihat panjang dari ujung spidol ini sampai titik terakhir daripada spidol ini berapa? Supaya di sini spidol ini mempunyai ukuran, di sini letak terakhir adalah 14, maka panjang dari spidol benda ini adalah 14 cm. Itu cara mengukur daripada ukuran panjang suatu benda. Begitu juga dengan meja ataupun almari atau benda-benda yang lain yang ada di sekitar kalian. Bisa kalian lihat, kemudian kalian ukur, apa bentuk ukurannya, bisa kalian mencari bentuk yang pas dengan ukuran untuk mengukur benda tersebut. Yang kedua, di samping mempunyai ukuran, benda ini juga mempunyai bentuk. Apa yang disebut dengan bentuk? Bentuk adalah kondisi benda tersebut. Contohnya bentuk benda itu berbentuk kubus. Kubus, ya, 4 itu berbentuk kubus. Kemudian ada juga benda yang berbentuk persegi panjang. Ada juga benda yang berbentuk kerucut. Ya, mengerucut, ini namanya adalah bentuk benda. Kemudian juga ada benda yang berbentuk panjang, bulat, silinder, ataupun berbentuk lingkaran seperti bulat. Itu mengenai bentuk. Jadi macam-macam benda itu bisa kita lihat dari bentuk. Kemudian di samping mempunyai ukuran benda, kemudian mempunyai bentuk, juga benda itu mempunyai warna. Benda itu mempunyai warna. Benda itu mempunyai warna, contohnya kita ambil benda yang berwarna putih seperti spidol ini kan berwarna putih. Ini sebagai contoh. Juga ada benda yang lain, bisa kalian lihat, ambil, namanya meja berwarna hijau, kita ambil itu berwarna hijau. Benda yang lain ada yang berwarna coklat dan berbagai macam warna-warna benda yang ada di sekitar kalian. Itu tentang sifat fisik dari suatu benda. Jadi benda itu berwujud, mempunyai ruang, mempunyai massa, dan mempunyai bentuk benda tersebut. Oleh karena itu, tentunya nanti kalian bisa praktek langsung. Setelah kalian praktek langsung, kalian bisa membuat tabel yang nanti akan Pak Guru berikan pada kalian untuk mengisi tabel tersebut. Tabel tersebut nanti akan Pak Guru buatkan dalam video. Kemudian kalian salin tabel tersebut dan kalian kerjakan di buku. Nah, untuk mengisi daftar tabel tersebut akan Pak Guru berikan caranya. Nah, ini caranya. Yang pertama, nomor bisa kalian isi nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5 saja. Contoh ya. Kemudian ukuran yang kalian gunakan untuk mengukur benda tersebut itu mau memakai ukuran apa? Apakah mau memakai ukuran penggaris atau mixta, ini ya boleh, silahkan. Kemudian bentuk benda ini ya, tadi sudah saya sebutkan tadi bentuknya. Bentuk benda ini berbentuk apa? Segi 4 atau persegi panjang atau bulat atau yang lain, bisa kalian ukur dengan cara mengukur dengan menggunakan penggaris atau alat ukur yang lain. Nah, setelah itu kalian warnanya itu apa? Bisa kalian tulis benda yang kalian ukur berwarna apa. Kalau benda itu kalian menggunakan warna putih atau bentuk warnanya putih, kalian tulis putih. Itu cara membuat tabel ya. Tentunya kalian sudah paham kan?
Kalau sudah paham, nanti bisa kalian tulis dalam buku tugas dan bisa kalian kerjakan di buku tugas. Nanti hasilnya bisa dikirimkan ke Pak Guru melalui WA. Nah, itu yang perlu Pak Guru sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Tentunya untuk lebih jelasnya, apakah benda ini mempunyai ketukan atau bisa diketuk dengan bersuara apa tidak, kita praktekkan. Kalian di situ, di hadapan kalian ada suatu benda yang namanya meja. Nah, marilah kita nyanyikan bersama-sama lagu Pelangi ya, dengan ketukan benda, yaitu dengan ketukan meja. Mulai 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu aku, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu pertemuan pada pagi hari ini. Dan marilah kita senantiasa bersyukur, walaupun kalian berada di rumah, harus tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran lewat daring. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita duduk bersama-sama dengan doa penutup majelis. Berdoa boleh. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pada pertemuan besok pagi. Dan sudah 3 kali saja, jangan kelamaan.